wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby dari kelas 8A. Saya ingin mereview film yang berjudul Waktu Maghrib. Di film ini menceritakan anak-anak yang bernama Adi, Salman, dan Ayu. Adi dan Salman adalah anak-anak yang malas dan tidak disiplin. Sedangkan Ayu, anak yang rajin dan pintar. Suatu ketika, Adi dan Salman berangkat untuk ke sekolah, tetapi ia terlambat menuju ke sekolah. Karena itu, mereka dimarahi oleh Bu Woro, dan Bu Woro adalah guru mereka. Sudah jam berapa ini? Berkali-kali Ibu sudah ingatkan. Masih saja suka terlambat. Maaf Bu, tadi saya dan Salman habis... Wes, alasan. Sekarang kalian masuk. Tetapi beda dengan Ayu, ia adalah murid yang pintar dan rajin. Ia menjadi murid kesayangan Bu Woro. Nih, buat kamu ya. Terima kasih ya Bu. Sergap sinau yo, Cahayu. Banyak latihan soal, ya. Suatu ketika Adi dan Salman pun kesal, sering dimarahi oleh Bu Woro. Salman pun menyumpahi Bu Woro agar mati. Pernah gak sih Man kamu bayangin? Kalau nggak ada dia tuh kita merdeka banget. Mau mancing ikan sepuasnya, terus naik telat nggak ada yang marahin, ya toh? Nah, betul itu Di. Nih, kalau perlu ya, si guru bajigur itu nggak cuma minggat, biar mati sisan. Mak, muncungmu itu sama. Ketika Salman menyampai Bu Woro, waktu maghrib pun tiba. Lalu film ini menunjukkan kepada Bu Woro yang sudah sampai di rumah. Bu Woro hendak sholat maghrib, tapi ia diteror oleh setan yang tidak tahu asal usul setan itu. Lalu Bu Woro tewas karena setan itu. Apa yang disumpahi Salman pun terjadi. Hingga seketika Salman pun ada di rumah Bu Woro untuk mengantar Bu Woro ke makamnya. Saat kematian Bu Woro, desa mereka menjadi mencekam. Di desa itu melarang untuk tidak keluar waktu surup atau waktu maghrib, karena banyak setan-setan yang berkeliaran. Saat itu anak-anak disuruh pulang oleh ibunya masing-masing karena waktu menunjukkan akan maghrib. Dan ketika setan itu pun meneror desa itu. Tidak tahu karena apa, Adi dan Salman pun terkena terornya juga. Terutama Salman yang tidak mematuhi perintah kakak laki-lakinya untuk mengantar madu. Ia sering lupa dan sering siangan pergi untuk mengantar madu itu ke rumah Ayu. Oleh sebab itu teror menghantui Salman. Salman pun dirasuki oleh setan itu. Lalu Salman pun bersikap aneh kepada semua orang. Hingga sejak saat itu Salman tidak pernah masuk sekolah ataupun mengantar madu-madu yang sering kakak laki-lakinya suruh. Hingga seketika kakak laki-lakinya pun pulang ke rumah. Ia bertanya kepada Salman mengapa tidak mengantarkan madu-madu ini, dan Salman pun diam karena ia sedang kesurupan. Lalu ia membunuh kakaknya. Lalu pun Salman dikurung oleh warga-warganya di rumah kepala desa yang ada di sana. Salman pun bunuh diri karena dengar bisikan-bisikan dari setan-setan itu. Lalu Adi pun terkena teror yang Salman juga kena. Setelah Salman mati atau meninggal, lalu Adi yang terkena setan itu kesurupan, dan Ayu yang mengetahui itu langsung ke
ke rumah pamannya, yaitu Pak Karto yang dulu jadinya dimakan oleh setan itu, yang masih kecil 30 tahun yang lalu. Pak Karto pun membantu Ayu untuk menyelamatkan teman Ayu itu. Dan Pak Karto membantu Ayu menghilangkan setan yang meneror desa tersebut. Cerita ini plot twist dan tidak bisa diduga. Oleh sebab itu, aku sarankan kalian untuk melihat film ini. Cerita ini menunjukkan bahwa kita dilarang berkeliaran di waktu maghrib karena banyak setan-setan yang berkeliaran di waktu maghrib. Dan film ini mengajarkan untuk kita disiplin, berangkat sekolah tepat waktu, dan tidak malas. Tapi film ini tidak memberitahu asal-usul setan itu dan mengapa setan itu mengganggu desa tersebut. Dan film ini juga tidak ada lanjutannya dan membuat aku penasaran tentang kelanjutan film ini. Sekian dari review aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.